untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per 23 Desember 2015, ada sekitar 1.083 produk reksadana yang terdaftar di OJK dengan jumlah total nilai aktiva bersih atau NAB sebanyak 268,44 triliun rupiah. Jumlah ini pemirsa naik jika dibandingkan tahun 2014 dengan total NAB sebesar 241,57 triliun rupiah. Meski performa reksadana tidak optimal tahun lalu akibat perlambatan ekonomi dan melemahnya indeks saham, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia menilai reksadana tetap masih memberikan return atau tingkat imbal balik hasil keuntungan yang cukup tinggi dibandingkan produk investasi lain seperti deposito bank. Nanti kan ada 3 jenis, ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, tingkat keuntungannya tergantung ke masing-masing jenis itu. Kalau reksadana pasar uang, itu kurang lebih mendekati return dari deposito bank. Kemudian yang campuran itu sedikit di atas pasar uang, di tengah-tengah di antara pasar uang dan saham, mungkin sekitar 15-20%. Gitu. Nah, sedangkan yang saham bisa di atas 20%, tergantung kondisi pasar modal pada saat itu. Jadi dalam memilih reksadana tergantung pada tujuan keuangan masing-masing. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui tentang investasi reksadana dan bagaimana cara berinvestasinya, PT Bursa Efek Indonesia atau BEI akan menggelar acara Pesta Reksadana 2016 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Dan untuk membahas lebih detail mengenai acara ini telah hadir di studio mini kami di Gedung BEI, Direktur Pengembangan BEI Bapak Niki Morgan. Selamat pagi Pak Niki. Selamat pagi Mbak Rika. Pak Niki, namanya Pesta Reksadana 2016 ya Pak ya. Seperti apa nih Pak acaranya? Ya. Kenapa dinamakan pesta dan apa tujuan BI menyelenggarakannya? Ya, untuk kali ini pameran reksadana kita sebut sebagai Pesta Reksadana. Jadi merupakan kelanjutan daripada kampanye Yuk Nabung Saham kita. Temanya kali ini adalah Yuk Nabung Reksadana. Pameran atau Pesta Reksadana ini sendiri diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, KP, KC, dan kerjasama dengan Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia didukung oleh OJK tentunya. Ya, ini merupakan penyelenggaraan pertama ya Pak ya? Ya, ini adalah penyelenggaraan pertama. Seperti kita tahu, kampanye Yuk Nabung Saham sendiri sudah diluncurkan sejak November tahun lalu. Seperti itu. Lalu apa tujuan BI untuk menyelenggarakan Pesta Reksadana Pak? Ini adalah bagian daripada program yang kami lakukan untuk terus meningkatkan tingkat literasi, meningkatkan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pasar modal. Dan melalui pameran reksadana ini kita harapkan akan terjadi peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk di pasar modal. Berarti kira-kira apa saja manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat dengan mengikuti acara ini? Di Pesta Reksadana ini sendiri, selain bahwa masyarakat bisa langsung berinteraksi, bisa mengetahui mengenai produk pasar modal, khususnya reksadana, bisa membeli langsung juga produk reksadana. Selain itu, kami juga setiap hari selama 4 hari pameran itu menyelenggarakan talk show, bincang-bincang finansial dengan para ahli keuangan, dan juga termasuk ada dari para selebriti yang bisa memberikan sharing pengalaman mereka untuk berinvestasi di pasar modal. Oke, 4 hari berarti mulai besok sampai dengan Sabtu ya Pak ya di Bursa Efek Indonesia mulai ya Pak ya? hari Rabu ya sampai dengan hari Sabtu. Oke, apabila masyarakat ingin mengikuti acara ini, caranya seperti apa Pak? Apakah harus membayar atau syarat-syarat tertentu? Tidak, acara ini terbuka untuk umum, jadi masyarakat bisa kapan saja, bisa langsung datang ke acara. Jadi acara sendiri dilakukan sejak jam 8.30 sampai jam 6 sore, seperti itu. Masyarakat tinggal datang saja, bisa juga bawa KTP dan lain-lain kalau ingin langsung bertransaksi untuk membeli reksadana. Baik, Pak Niki, tips dari Anda bagaimana cara memilih reksadana yang paling tepat dan menguntungkan, terutama untuk pemula Pak?
Bagaimanapun reksadana dan umumnya produk-produk investasi di pasar modal adalah ditujukan untuk jangka panjang. Jadi kalau kita bicara untuk membeli reksadana, tips yang paling utama adalah beli reksadana dan simpan untuk jangka panjang. Bisa melakukan tidak sekali, artinya kita bisa melakukan secara berkala. Setiap bulan atau setiap 2 minggu bahkan kita melakukan pembelian reksadana secara berkala dan sekali lagi ditujukan untuk jangka panjang seperti itu. Oke, Pak Niki, terakhir apa target BI dengan penyelenggaraan acara Pesta Reksadana ini, Pak? Target utama tentunya sekali lagi kita ingin supaya masyarakat lebih tahu mengenai instrumen produk-produk di pasar modal. Kedua, selain mengetahui juga nantinya atau bisa langsung juga di tempat masyarakat itu bisa langsung membeli reksadana ataupun membeli produk investasi yang lain dan mencatatkan diri sebagai investor pasar modal Indonesia. Baik, penambahan jumlah investor pasar modal Indonesia terutama lokal ya Pak ya. Terima kasih Pak Niki Morgan sudah bergabung bersama kami dalam dialog pagi ini. Kami ucapkan terima kasih Pak. Kita ke informasi lain, pemirsa, kondisi perlambatan ekonomi dan anjloknya industri di sektor migas akan memberikan imbas yang cukup signifikan pada Bank BNI. Tahun kemarin BNI mengalami penurunan laba bersih hingga mencapai 15,9% akibat naiknya rasio kredit bermasalah atau NPL yang datang dari perusahaan migas dan manufaktur. NPL menemani Anda melakukan aktivitas dan bisnis trading Anda. Kembali dalam program Top Stock Bincang Bisnis kali ini dalam spesial dialog bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Bapak Niki Hogan. Sebelum kita awali perbincangan kita, kami telah menyiapkan satu berita pilihan untuk Anda. Bursa Efek Indonesia BEI bersama Clearing Penjamin Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar acara Pesta Reksadana 2016. Pesta Reksadana 2016 akan berlangsung di lobi dan main hall Gedung Bursa Efek Indonesia mulai besok 27 hingga 30 Januari 2016. Dimulai dari pukul 8.30 pagi hingga pukul 6 sore. Acara ini bertujuan sebagai sarana peningkatan edukasi pasar modal secara langsung pada masyarakat dan sarana peningkatan utilitas produk pasar modal. Selain itu, dengan semakin menambah jumlah investor domestik, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di pasar modal di Indonesia. Acara ini tidak dipungut biaya apapun dan tanpa pendaftaran peserta. Bursa Efek Indonesia menargetkan sekitar 1.000 orang pengunjung perharinya dengan sasaran calon investor retail, khususnya ibu rumah tangga, wira swasta, karyawan, akademisi, profesional, dan masyarakat umum. Mengacu data dari OJK, per 23 September 2015, baru ada 1.083 produk reksadana yang terdaftar di OJK, dengan jumlah aktiva bersih mencapai 268,44 triliun rupiah. Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami melalui okezone.tv dan sinonews.com. Di Singapura kami mengudara melalui Startup Asia Channel 121. Langsung kita saja sapa Bapak Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Pak Niki Hogan. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Kini kita sangat tertarik dengan nama eventnya, Pesta Reksadana 2016. Kata-kata pesta selalu diidentikan dengan sesuatu yang gegap gempita, orang antusias untuk mengikutinya, dan sesuatu yang sangat menarik. Berbicara mengenai daya tarik, bisa Anda jelaskan sejauh ini reksadana yang dianggap sebagai salah satu investasi produk investment, apakah memang sudah dianggap menjadi sangat atraktif bagi masyarakat kita, Pak Niki? Ya. Berbicara mengenai investasi bagaimanapun tidak mesti selalu serius. Ya. Jadi kalau kali ini kita mengusung istilah atau kata-kata pesta, memang kita mau mengajak masyarakat bahwa minat masyarakat sendiri terhadap investasi di pasar modal itu sebenarnya sangat tinggi.
kita melalui survei kita, baik yang kita lakukan atau melalui pihak ketiga, kita menemukan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi itu tinggi. Jadi kali ini kita akan adakan pameran yang kita pakai nama Pesta Reksadana. Ya, Bursa Efek Indonesia selalu berkomitmen untuk bisa terus menambah jumlah investor domestik, mengundang mereka untuk bermain juga di lantai bursa kita dan capital market yang ada di negara kita. Khususnya kita berbicara mengenai produk investasi di reksadana. Ini menarik karena tadi disebutkan yang pertama justru ibu rumah tangga, kemudian wira swasta, mahasiswa dan karyawan ibu rumah tangga. Apakah kita juga bisa expect sesuatu dari segmentasi itu, Pak? Kalau kita berbicara mengenai negara-negara tetangga seperti Taiwan, mereka sepertinya ibu rumah tangganya jauh lebih dan terpenting expert dan jago bermain investasi. Ya, saya rasa kembali bahwa saatnya investasi itu tidak melulu hanya kaum bapak-bapak atau kaum mereka yang memiliki dana berlebihan, tapi kita bicara sekarang misi daripada Bursa Efek sendiri adalah untuk memasyarakatkan mengenai produk pasar modal. Kembali bahwa tidak hanya mereka-mereka yang seperti tadi yang expert dan lain-lain, tapi ibu rumah tangga, karyawan-karyawan, atau bahkan sekarang pun kita bicara dengan buruh, dengan mahasiswa pun antusiasme itu sudah tinggi. Everyone is welcome dan memang pasar modal Indonesia terbuka untuk siapapun. Kita akan lanjutkan selepas yang satu ini, Pak Niki. Pastikan Anda masih bersama kami, spesial dialog bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Niki Hogan akan kembali hadir untuk Anda. Bisnis Update, fluktuasi mata uang rupiah masih belum mampu kembali ke level psikologisnya. Realisasi belanja pemerintah masih seret. Real facts. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan tekanan euro menjadi dua di antara beberapa faktor pemberat negara ekonomi terbesar di Eropa ini. Current issues. Ekspor tercatat turun 14,04%. Special report on IDX Channel. What the business looks like. Bersama saya Liani Anwar, inilah Eyes on Selengkapnya. Here, latest update. Business opportunity. Yuan menjadi bagian dari gabungan mata uang cadangan. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Untuk ekspor impor menggunakan mata uang renminbi dan rupiah semakin dapat diwujudkan. Reported live from IDX Studio Jakarta. Eyes on Monday to Friday. Live only on IDX Channel. Anda menyaksikan spesial dialog IDX Channel. Pemirsa, reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan menarik bagi para investor dan calon investor. Lantas seperti apa sebenarnya keunggulan investasi di reksadana? Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai ini, termasuk rencana Bursa Efek Indonesia yang besok akan menggelar acara Pesta Reksadana 2016 bersama Bapak Niki Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Ini sesuatu yang selalu menjadi headline bagi kami media-media yang berkonsentrasi konten untuk capital market di Indonesia, all the way from saving into investing society. Di manakah fase yang sedang negara kita lalui, Pak Niki, dan di manakah produk investasi reksadana bisa membantu paling tidak membukakan pintu dan mempercepat fase itu, transformasi dari saving menjadi investing society? Berdasarkan data kami, survei maupun setiap kali kuesioner yang kami lakukan, sebenarnya minat daripada masyarakat itu sudah tinggi. Mereka sudah tahu produk-produk, paling tidak sudah tahu mengenai basic daripada produk-produk di pasar modal. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengarahkan tidak hanya sekedar tahu, tapi juga tertarik dengan segala persepsi negatif yang kita coba luruskan. Kemudian dari tertarik itu akhirnya mereka bisa menjadi investor. Kita ingat bahwa akhir tahun lalu kita launching kampanye Yuk Nabung Saham. Itu adalah bagian daripada kampanye nasional yang kita lakukan untuk supaya tadi dari tahu, tertarik, dan kemudian mulai menjadi investor. Dengan sangat mudah, sangat terjangkau, dan sangat sederhana. Tahapan yang akan selalu dilakukan oleh BEI adalah
membuat masyarakat tahu terlebih dahulu, kemudian tidak hanya tahu, mereka akan tertarik, akhirnya bisa mengambil keputusan untuk ikut bermain di produk investasi reksadana. Ini masyarakat juga selalu menanyakan seberapa secure-kah ketika saya memilih produk investasi reksadana, khususnya kalau kita bandingkan dengan produk-produk investasi lainnya yang ada di pasar modal. Sebagaimana kita amini bersama, Pak Niki, tidak ada produk investasi satupun yang bebas dari resiko. Tapi kalau kita berbicara mengenai produk investasi reksadana, seperti apakah Pak security level yang bisa kita bayangkan? Satu, bahwa reksadana sendiri adalah produk yang sudah katakanlah pasti mendapat persetujuan daripada OJK. Jadi kalau kita bicara produknya sendiri secure, produknya secure. Tapi bahwa kembali itu adalah produk investasi yang mungkin saja produknya itu bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan harga seperti itu. Tapi kembali bahwa reksadana sendiri ada beberapa jenis. Mulai dari yang paling konservatif, kita tahu produk reksadana pasar uang, sampai katakanlah yang paling agresif adalah yang reksadana saham seperti itu. Jadi itu sangat kembali kepada si investor, mereka lebih memilih kepada produk yang mana. Tapi saran kami adalah bahwa selama produk itu entah reksadana ataupun saham, orientasi daripada investor itu adalah untuk jangka panjang. Secara catatan bagaimanapun itu akan memberikan return yang menarik atau mungkin sangat menarik untuk para investor. Jadi di sini Pak Niki, Anda menekankan regardless of the situation, sebenarnya bermain di reksadana ini aman-aman saja selama kita mempunyai pola pikir ini untuk kepentingan tujuan jangka panjang. Seperti itu Pak Niki. Seperti itu. Anyway Bapak, volatilitas memang tidak bisa kita harapkan berlalu dari kondisi ekonomi saat ini. Di semua produk ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, otomatis kita harus ambil satu paket resiko-resiko yang harus kita tanggung. Ini masyarakat selalu dikhawatirkan dengan volatilitas yang terjadi saat ini di pasar modal. Khusus untuk tahun bisnis 2016 ini, bagaimana Anda memandang wajah berinvestasi di reksadana? Apakah ada sesuatu perubahan yang signifikan? Apakah ada semacam shifted yang harus kita perhatikan? Tadi di awal sudah disampaikan, dan saya rasa itu adalah data yang menarik. 2015, saya mau mengaca ke 2015. Pada saat kondisi perekonomian gonjang-ganjing seperti itu, tadi dari data menunjukkan bahwa malah terjadi kenaikan dana kelolaan dari seluruh manajer investasi yang ada. Dari 240 triliun itu naik menjadi 260 triliun. Berarti kondisi pasar memburuk pun, tapi investor itu tetap confidence untuk masuk membeli reksadana seperti itu. Jadi kalaupun kembali, kalau memang orientasi, dan itu hal yang menggembirakan, orientasi investor kita untuk jangka panjang, pasar naik turun seperti apa, kita tidak bicara untuk membeli untuk 1 hari atau 1 bulan. Tapi untuk jangka panjang. Akan dan lebih itu baik sinyal kalau disikapi tidak dengan cara yang overreaktif di sini, Pak Diki. Melanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya, ada beberapa hal yang kurang benar dalam tanda petik mengenai produk investasi reksadana. Anda juga mengatakan ada banyak sekali hal yang perlu kita luruskan. Sebenarnya apa sih Pak misconception atau mistranslation yang selama ini masyarakat sudah miliki berkaitan dengan produk investasi reksadana? Mungkin ada beberapa kejadian sebelumnya bahwa ada yang menjual produk reksadana, tapi ternyata itu tidak tercatat resmi di OJK. Katakan seperti itu. Jadi kembali bahwa kalau masyarakat atau investor mau membeli reksadana, tentunya boleh atau sebaiknya mengecek dulu bahwa itu memang terdaftar di OJK seperti itu. Jadi kalau tadi kembali kalau ke pesta reksadana ini, kami mengundang tidak kurang dari 40 manajer investasi untuk join di acara seperti Baik, dari tahu tertarik kemudian mengambil keputusan untuk ikut berinvestasi di produk reksadana. Tentu saja masyarakat memerlukan adanya simplicity, kesederhanaan ketika saya berencana untuk membuka account dan bermain di produk investasi reksadana. Berbicara mengenai pasar Indonesia, seberapa simple, seberapa less complicated ketika saya memutuskan untuk berinvestasi di produk reksadana? Sangat simple. Kalau kita bicara nantinya, bisa investor bahkan bisa masyarakat langsung membuka rekening untuk membeli reksadana, dan hari yang sama pun
mereka bisa langsung membeli reksadana seperti itu. Ya, dari beberapa segmentasi yang sudah kita sebutkan di awal tadi, kira-kira untuk kedepannya outlook dari Anda, Pak Niki, apakah kita bisa berharap nanti ada segmen-segmen lain bisa kita cover tadi, ibu rumah tangga masuk sebagai suatu hal yang sangat menarik, isu yang bisa kita bahas di sini. Jadi acara ini sendiri berlangsung dari hari kerja termasuk hari Sabtu. Memang hari Sabtu kita lebih targetkan kepada ibu rumah tangga supaya Sabtu bahkan bisa mengajak keluarga atau anaknya untuk hadir di pesta reksadana. Tapi dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat kita berharap bahwa karyawan ya para ya masyarakat yang ada di sekitar gedung ini ataupun masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu bisa bergabung datang di acara ini. Baik, sebagai bagian dari market education, Anda mengatakan secara umum berinvestasi di reksadana adalah aman dan secure selama kita selalu mempunyai mindset ini untuk kepentingan jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana ketika saya sudah memutuskan menjadi investor di produk reksadana, saya bisa mendefinisikan ini produk reksadana yang sehat. Dari mana kita bisa melihat atau katalisnya seperti apa? Biasanya apakah kita hanya melihat semata-mata dari manajer investasinya atau seperti apa? Ya, manajer investasi memang akan memberikan data historis mengenai pencapaian daripada reksadana yang mereka kelola. Tapi kembali itu seperti juga di disclaimer-nya itu bukan jaminan. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran, oh manajer investasi yang rapotnya bagus, data historisnya seperti apa, itu bisa memberikan gambaran kepada kita. Baik, Pak Niki, kita akan lanjutkan spesial dialog kita selepas yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, Anda menyaksikan spesial dialog bersama Bapak Niki Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia dengan topik utama berinvestasi di produk reksadana. Are you interested with global stock? Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Are you economic enthusiast? Yes, we will give you every detailed information about increasing and decreasing national and global stocks. Sekarang turun 5 poin pemirsa. Itu juga kami tampilkan pergerakan intraday-nya sepanjang hari kemarin. Economic Asians. With the expert, we will review completely. Gerakan indeks harga saham gabungan tidak hanya domestik namun mungkin secara global. Volatilitas US dollar terhadap rupiah mungkin akan dapat lebih ditekan. Harga rumah untuk tipe kecil diproyeksi naik 1,44% dengan indeks 211,82. The decision follows an improvement in consumer confidence and a jump in employment in October. Don't miss Market Side 9 to 16 Session 1, Market Headlines 9 to 16 Session 2, only on IDX channel. Anda kembali menyaksikan spesial dialog bersama Bapak Niki Hogan. Beliau adalah Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia BEI. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami melalui okezone.tv dan sindonews.com. Baik Pak Niki, kita akan lebih detail mengenai acara kita Pesta Reksadana besok di Bursa Efek Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye Yuk Nabung Saham. Apa yang perlu kita ketahui tentang Pesta Reksadana ini? Ya, Pesta Reksadana ini adalah rangkaian daripada kampanye Yuk Nabung Saham yang kita luncurkan waktu bulan November tahun lalu. Jadi Pesta Reksadana ini sendiri kita memakai tema Yuk Nabung Reksadana kali ini. Yuk Nabung Reksadana. Pesta Reksadana ini adalah diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan tentunya dengan SRO lainnya, KP dan KSEI, kerjasama dengan Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia (APRDI) dan tentunya dukungan daripada OJK. Ya. Seperti itu. Bagaimana Bursa Efek Indonesia juga bisa merekonsep atau reshaping lagi Pak ketika kita menciptakan sebuah packaging yang menarik, sesuatu yang baru dan terlihat simple untuk masyarakat kita. Jadi produk investasi reksadana ini bisa dianggap lebih approachable karena tadi juga kita sempat bahas sebelum-sebelumnya masyarakat agak sedikit takut atau berjaga-jaga ketika berbicara mengenai berinvestasi melalui produk-produk pasar modal di Indonesia. Apa terobosan yang sudah dan akan dilakukan oleh BEI ke depannya? Ya, oke. Kampanye atau kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan. Tidak hanya katakanlah di Pesta Reksadana ini tidak hanya si manajer investasi itu melakukan penjualan,
tapi juga selama acara 4 hari itu ada talk show, ada bincang-bincang mengenai produk-produk keuangan, financial planning seperti apa. Jadi hal-hal itu yang kita terus sampaikan, paling tidak supaya masyarakat itu tahu, masyarakat bisa berkonsultasi juga entah dengan para manajer investasi ataupun melalui para praktisi, dan bahkan juga ada success story daripada para selebriti yang sebenarnya mereka juga sudah aktif selama ini untuk berinvestasi di pasar. Jadi benar-benar acara ini dikemas dalam suatu format yang sangat interaktif di sini, Pak Niki. Tidak hanya satu arah, manajer investasi memberikan penjelasan mengenai produk mereka, tapi juga kita bisa berinteraksi dan juga mendapatkan inspirasi dari talk show yang ada di acara pesta Yuk Nabung Reksadana. Dengan kondisi perekonomian kita saat ini, seberapa yakinkah Anda, Bapak, mewakili BEI, bahwa produk-produk investasi reksadana ini benar-benar marketable dan sellable? Orang benar-benar mempunyai kemampuan atau affordable untuk menggunakan produk investasi tersebut? Saya rasa kembali bahwa kalau kita lihat ekonomi secara keseluruhan, tingkat suku bunga perbankan akan mengarah turun. Ya, kita bicara bahwa dengan pemerintah bisa menjaga level inflasi yang rendah seperti ini, BI akan punya ruang untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Paling tidak masyarakat pada akhirnya memang harus mencari alternatif untuk membiakkan dananya seperti itu. Dan bagaimanapun investasi di pasar modal itu entah di saham ataupun di reksadana secara historis akan memberikan data bahwa akan memberikan return yang lebih baik daripada hanya sekedar tingkat inflasi. Ya, Anda juga mengatakan tadi tepat sebelum talk show, ini saatnya kita mendiversifikasi investasi yang kita miliki. Never put all of your eggs under one basket. Dan di sini mungkin produk investasi reksadana bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan bagi kita, Pak. Kalau kita berbicara mengenai keunggulan dan juga mungkin resiko-resiko harus kita pahami dari beberapa produk-produk investasi yang ditawarkan ke kita. Di manakah posisi produk investasi reksadana dibandingkan dengan produk-produk investasi lainnya? Tadi Anda sudah memberikan salah satu contoh yang sangat bagus. Kita bandingkan dengan misalnya bunga deposito, karena ini juga dengan penurunan BI rate 25 basis poin saat ini, kita menjadi bertanya apakah reksadana jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bunga deposito misalnya bagi mereka para conventional player, Pak Niki? Ya, yang paling mudah saja reksadana pasar uang bagaimanapun itu memberikan return yang pasti lebih tinggi. Maaf saya pakai kata pasti, tapi memang secara catatan reksadana pasar uang akan memberikan return yang lebih tinggi daripada hanya sekedar suku bunga deposito seperti itu. Jadi kembali itu kita bicara yang reksadana pasar uang. Kalau reksadana campuran, pendapatan tetap atau saham tentunya memang mengikuti kepada fluktuasi daripada pasar. Ya, jadi Anda lebih yakin di sini dengan menggunakan kata pasti akan lebih menguntungkan untuk reksadana pasar uang. Karena memang sifatnya lebih lebih short term. Ya. Pak Niki, kita juga kebetulan mengudara di ASEAN. Apa yang bisa kita cermati berkaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN, literasi keuangan yang sudah dimiliki oleh bangsa kita, khususnya bagi mereka yang sudah banyak tahu tentang produk investasi reksadana? Ya, memang kalau bicara kita compare dengan negara-negara lain, tingkat atau jumlah investor kita mungkin salah satu yang masih paling kecil seperti itu. Jadi dengan terus kita mengkampanyekan untuk berinvestasi di pasar modal, kita percaya bahwa kalau saat ini jumlah kepemilikan investor kita terhadap produk-produk khususnya saham itu masih katakan di bawah 40%, kita berharap dengan terus meningkatkan jumlah investor lokal itu paling tidak mulai bisa mengimbangi investor asing yang selama ini mungkin mereka yang menikmati keuntungan daripada saham atau pasar modal. Pak Niki, tanpa bermaksud untuk menjadi skeptis, tapi apakah memang masih jalan panjang kita, Pak, untuk bisa menjembatani gap yang sedang kita miliki saat ini antara jumlah investor lokal dengan investor asing yang masuk ke pasar modal di Indonesia? Seperti apakah harapan yang bisa kita terus tanamkan, Pak? Kalau jalan kelihatannya memang tidak atau belum dalam waktu dekat, tapi memang harus kita jalanin, karena kembali bahwa saya mau mengatakan investasi itu bukan pilihan. Ya. Investasi itu harus jadi kebutuhan masyarakat dan itu yang harus kita tanamkan. Tidak mungkin kita bisa hidup
dengan kondisi hanya menaruh dana kita di tabungan dan lain-lain, karena memang bukan itu. Hakikat dari investasi sendiri kan adalah untuk menjaga keutuhan daripada nilai uang kita. Nah, itu yang penting dan itu yang masyarakat harus tahu. Ini harus selalu menjadi wake up call bagi kita semua, Pak Niki, karena juga kita sedang berbicara mengenai misi membawa Indonesia dari saving into investing society. Dari riset yang sudah dilakukan khususnya oleh Bursa Efek Indonesia, Bapak, apa saja sebenarnya yang menjadi common question, suatu hal yang selalu ditanyakan oleh masyarakat kita berkaitan dengan produk investasi reksadana? Kita tahan dulu, Pak Niki, kita akan lanjutkan selepas yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, spesial dialog bersama IDX masih akan segera kembali hadir untuk Anda bersama Bapak Niki Hogan, Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia. I love the blue of Indonesia, where all our hopes are new. I love the blue of Indonesia, where all our dreams come true. Indonesia is home to spectacular beauty and colorful traditions. It's also the land of optimism and a positive outlook on investment in a dynamic economy. Regularly investing in the capital market is a vote of confidence in the country's future. Let's all participate. I love the blue of Indonesia, invest Indonesia. You nabung saham. Special report. Masih di IDX Channel, Anda menyaksikan spesial dialog bersama Bapak Niki Hogan. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kita berbicara mengenai potensi berinvestasi di produk reksadana. Kebetulan mulai besok tanggal 27 Januari Bursa Efek Indonesia akan mengadakan Pesta Reksadana 2016. Kami mengundang Anda untuk ikut hadir di Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Ada beberapa narasumber dari inspiratif profil hingga artis. Ini menunjukkan bahwa berinvestasi apapun jenis produknya di pasar modal kita terbuka untuk semuanya, Pak Niki, ya. Dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh otoritas bursa, kira-kira apa saja yang selalu menjadi the most frequently asked question, Pak, yang menjadi common question di mana masyarakat kita punya kesamaan ingin tahu lebih banyak tentang produk reksadana? Kita akan coba relatekan apa saja terobosan yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia khususnya untuk lebih dekat kepada masyarakat mengkomunikasikan produk-produk investasi di pasar modal. Ya, kalau kita bicara mengenai seminar, talk show, dan lain-lain, Bursa Efek Indonesia tahun lalu 2015 itu tidak kurang dari 2.000 kegiatan yang dilakukan di seluruh Indonesia. Itu adalah bagian daripada sosialisasi, edukasi yang terus kita lakukan. Dan memang ada beberapa hal, katakanlah bahwa berinvestasi itu mengandung resiko, ya, atau resikonya tinggi, di mana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai itu rendah. Itu adalah hal-hal yang kita temukan. Atau investasi itu identik dengan uang mahal. Artinya harus dengan uang banyak dan harus memiliki kepintaran yang cukup untuk bisa menjadi seorang investor. Hal-hal itu, kendala-kendala itu yang kita temukan, persepsi itu yang kita temukan di masyarakat seperti itu. Baik, progresnya Bapak sesudah Bursa Efek Indonesia melakukan banyak sekali terobosan, baik kampanye-kampanye seperti nabung saham dan sebagainya. Sampai sejauh ini apakah sudah mulai bisa terukur, Pak, kira-kira segmen mana yang paling antusias, paling responsif dari beberapa sosialisasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia? Paling tidak ini, kalau mengenai bahwa berinvestasi saat ini masyarakat paling tidak sebagian sudah tahu bahwa itu hal yang terjangkau. Banyak teman-teman di sekuritas ataupun di manajer investasi yang memungkinkan untuk masyarakat mulai melakukan setoran awal di 100.000. Bahkan dengan 100.000 pun seseorang sudah bisa mencatatkan diri sebagai investor pasar modal Indonesia. Seperti itu. Jadi itu hal yang sudah sampai kepada masyarakat. Kemudian
tadi kembali reksadana ini sendiri kita percaya adalah investasi instrumen yang paling mudah, paling sederhana untuk masyarakat mulai masuk ke investasi di pasar modal seperti itu. Di segmen awal Pak Niki sempat memberikan penjelasan kepada kita lepas dari kondisi apapun saat ini, selama kita berpikir ini tujuannya untuk jangka panjang, result dari investasi kita bermain di semua produk reksadana adalah aman. Tapi kalau boleh kita secara spesifik di tahun 2016 ini mana yang paling bisa direkomendasikan bagi mereka, khususnya para calon investor baru Pak, yang mereka masih meraba-raba saya di mana, saya lebih tepat yang mana, karena juga sebenarnya tidak begitu mudah untuk mengenal diri kita sendiri Pak Niki. Saya termasuk tipe karakteristik investor yang mana di sini. Seperti itu ya. Oke, untuk investor baru ya, investor pemula, saya rasa kembali bahwa kalau memang sudah memiliki tabungan atau deposito di bank, sebenarnya bisa mulai dengan men-switching, mengalihkan tabungan atau deposito itu ke produk reksadana pasar uang yang paling mudah dulu. Tadi saya sudah katakan bahwa reksadana pasar uang paling tidak memberikan return lebih tinggi daripada yang di deposito seperti itu. Itu adalah yang katakanlah yang paling aman dulu, paling konservatif, sambil memang perlahan-lahan mulai mungkin juga menyisikan untuk yang lebih agresif atau lebih moderat, entah campuran atau entah saham. Ya prediksinya memang harapannya ke depan, tapi saya percaya dengan segala indikator ekonomi yang ada di kita, dengan action yang dilakukan oleh pemerintah dan lain-lain, kita percaya ke depannya in the long run bagaimanapun mestinya Indonesia pasti menjadi. Anda punya keyakinan bahwa kalau kita berbicara mengenai berharap adanya kondusivitas dari environment kita akan terjamin, akan ensure di Indonesia. Kami juga mendapatkan informasi Pak Niki Hogan, ini return reksadana, salah satunya reksadana saham sempat terkoreksi di tahun lalu. Menurut Anda apakah ini menciptakan semacam batu sandungan, pertimbangan orang akan enggan masuk ke reksadana jenis spesifik ini Pak Niki? Pendekatan kepada investor pemula bahwa investasi itu untuk jangka panjang akan bisa mentolerir itu, akan bisa menghapuskan pandangan bahwa oh investasi saya tahun ini atau bulan ini turun nih, ya kan? Kembali kalau kita bicara jangka panjang, mestinya kita tidak perlu memantau seintensif itu, serutin itu, oh bulan ini investasi saya naik atau turun dan lain-lain. Jadi kembali tadi, kalau tahun lalu mengalami penurunan, again, kita kan tidak bicara untuk hanya setahun. Saya beli reksadana mungkin nanti untuk anak saya kuliah, atau nanti untuk anak saya menikah, atau bahkan untuk nanti saya mungkin pensiun dan lain-lain seperti itu. Baik, Anda juga menekankan kita tidak perlu menjadi expert untuk bermain atau mengambil produk investasi pasar modal di Indonesia. Anyway, strategi dan tips dari Anda Pak Niki Hogan, apa yang perlu kita lakukan untuk para investor, khususnya bagi calon-calon investor baru yang masih berusia sangat muda, agar saya bisa melengkapi, membekali diri saya dengan ilmu pengetahuan yang saya perlukan untuk berinvestasi di produk pasar modal di Indonesia. Oke, maaf saya ulang kembali bahwa bagaimanapun kata kuncinya adalah investasi jangka panjang. Itu hal yang paling utama. Tidak ada investasi yang dalam konteks jangka pendek. Kalau jangka pendek itu namanya spekulasi. Ya, jadi kalau kita bicara investasi harus jangka panjang dulu. Jangka panjang ya artinya kembali dana kita memang dana menganggur yang kita sisihkan. Dan hal kedua, kita tidak mesti membeli dalam konteks sekaligus banyak kok. Kita bisa sisihkan setiap bulan dari penghasilan kita. Ya kan, berapapun nilainya, tapi kalau kita lakukan pembelian secara rutin dan lain-lain, ya bayangkan bahwa 5 tahun, 10 tahun ke depan dengan tabungan saham atau reksadana kita, plus dari capital gain yang kita dapatkan selama periode itu, luar biasa. Baik, Pak Niki, acara ini Pesta Nabung Reksadana terbuka untuk semuanya, tapi kebetulan venue-nya, tempat penyelenggaraannya ada di Bursa Efek Indonesia yang berada di Jakarta, meskipun pengunjungnya tidak ada batasannya. Nah, kami bertanya-tanya apa yang perlu dilakukan khususnya oleh otoritas bursa untuk bisa mengakselerasi ini Pak. Kita bisa menyamakan speed dari sosialisasi, kemudian literasi keuangan masyarakat Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Memang kalau kita bicara untuk yang khusus yang pameran ini, memang dalam konteks skala lebih besar memang ada di Jakarta. Tapi tidak berarti bahwa di daerah-daerah tidak dilakukan. Kami memiliki 19 kantor perwakilan
plus ada lebih dari 150 galeri investasi tersebar dari Aceh sampai dengan Papua, bahkan Merauke pun kita memiliki galeri investasi. Dan kegiatan-kegiatan sosialisasi memang kita terus lakukan. Dan tentunya kita akan rencanakan juga memang untuk melakukan pameran-pameran mungkin dalam skala lebih kecil di seluruh Indonesia. Jadi kita lakukan dengan cara yang sangat equal di sini, Pak. Tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Anyway, dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh otoritas bursa, mungkin bisa di-share juga dengan pemirsa kami. Seperti apa, Pak, tingkat kedewasaan masyarakat kita untuk berinvestasi di daerah-daerah lain selain kota-kota besar di Indonesia? Apakah ada progres yang sangat signifikan yang bisa kita share ke masyarakat? Kami percaya bahwa dari hasil sosialisasi, edukasi yang kita lakukan, kembali bahwa daerah itu, masyarakat daerah itu sangat tertarik. Sangat tertarik. Dan banyak yang sebenarnya sangat potensial untuk bisa menjadi investor. Ada daerah tertentu yang bahkan di pelosok sekalipun, mereka bahkan bisa membawa dana tunai yang selama ini mungkin dia simpan di rumahnya untuk dia bawa ke kantor kami untuk mereka mau membuka rekening tentunya di perusahaan sekuritas yang ada di kantor seperti itu. Jangan salah, malah justru potensi yang miliki jauh lebih besar dibandingkan masyarakat di kota-kota besar di sini, Pak Niki. Ya, kita berbicara mengenai capital yang mereka miliki. Sentimen-sentimen yang berpengaruh terhadap kinerja reksadana kita di sepanjang tahun kemarin dan juga tahun bisnis 2016 ini masih menjadi headline kita juga mengenai volatilitas yang dimiliki oleh mata uang Garuda. Bisakah kita relate sebenarnya hubungannya seperti apa kalau kita berbicara mengenai rupiah yang masih belum dianggap stabil 100%, pengaruhnya ke reksadana seperti apa, Pak, bagi masyarakat awam dan calon investor seperti saya yang ingin tahu seberapa rawankah, seberapa vulnerable reksadana ini bisa terpengaruh kondisi-kondisi seperti ini? Ya, memang kalau kita bicara reksadana, paling tidak pasti akan terkait ya dengan katakanlah tadi mungkin volatilitas daripada perekonomian atau khususnya tadi mata uang seperti itu. Tapi saya rasa dengan penurunan SBI dari 7,5 menjadi 7,25, saya kok merasa bahwa Bank Indonesia kelihatannya sudah cukup confidence bahwa kondisi mata uang itu sudah cukup stabil. Makanya terjadi penurunan. Sebenarnya penurunan itu bahkan bisa dilakukan sebelumnya. Tapi BI memang cukup hati-hati, prudent untuk menurunkan dan sudah diturunkan. Jadi saya rasa ini sinyal yang bagus ke depannya, tidak hanya sesaat. Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan berharap bahwa suku bunga itu akan turun. Bahkan suku bunga kredit pun kalau bisa turun sampai 5 atau 6%. Suku bunga kredit, kita bicara suku bunga kredit 6%, berarti SBI kita mungkin 1-2%. Dan itu hal yang sangat menjanjikan untuk kita yang berkecimpung di pasar modal, termasuk untuk para investor. Kita bisa stay positif kalau berbicara mengenai outlook perekonomian di Indonesia. Di segmen awal tadi dan juga sempat menyampaikan ini kita terus harus menjaga investment environment kita tetap kondusif sehingga kita bisa mengharapkan sustainability dari produk investasi pasar modal khususnya reksadana. Berbicara mengenai investment environment yang kondusif tidak bisa lepas dari regulatory framework, Pak. Seperti apa kalau kita berbicara mengenai regulation aspek di Indonesia untuk bisa mendukung kemudahan-kemudahan masyarakat kita berinvestasi melalui produk reksadana dan mereka selalu merasa tenang dan aman? Reksadana saya rasa adalah produk yang sangat aman ya, sangat aman karena antara pengelola si manajer investasi dengan aset yang dikelola itu adalah di pihak yang berbeda. Ya, asetnya kan ada di bank kasedian, pengelolanya sendiri, MI-nya sendiri hanya melakukan pengelolaan. Jadi itu dan segala administrasi yang dilakukan oleh investor itu langsung berhubungan dengan si dana kelolaannya di bank kasedian. Jadi selama reksadana itu memang reksadana yang benar, yang memang dapat approval atau dapat izin daripada OJK, secara keamanan daripada dananya itu sendiri akan saya rasa aman saja selama masih on track ini, terjamin Pak Niki. Baik, Pak Niki, sebelum kita tutup perbincangan kita dalam spesial dialog, apa yang ingin sampaikan kepada pemirsa kami untuk bisa ikut memeriahkan acara pesta reksadana yang akan diadakan di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Indonesia dari tanggal 27 hingga 30 Januari. Silakan, Bapak. Oke, kami tentunya mengundang seluruh masyarakat untuk bisa hadir besok di pesta reksadana kami dari jam 8.30 sampai jam 6 sore sampai dengan Sabtu bahkan.
tidak kurang dari 40 manajer investasi dan perusahaan sekuritas bergabung. 10 atau bahkan perusahaan-perusahaan manajer investasi terbesar ikut di acara yang mungkin salah satu yang terbesar untuk pameran reksadana. Jadi silakan datang, terbuka untuk umum, bisa langsung datang, bisa langsung registrasi, bisa konsultasi, dan bahkan bisa langsung melakukan pembelian dan catatkan diri Anda sebagai investor pasar modal Indonesia. Baik, Bapak Andi Kihogan, Anda adalah Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia BE. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sukses selalu untuk acaranya, khususnya di Pesta Reksadana 2016. Amin. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita dalam spesial dialog. Pastikan Anda masih bersama kami. Kami masih akan menyajikan beberapa berita informasi pilihan dari dunia bisnis, ekonomi, dan pasar modal di Indonesia. Anda menyaksikan IDX Channel.